salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Ontoseno Gugur. Nah, bagaimana Ontoseno Gugur nanti kita akan bincangkan dengan narasumber yang tidak asing bagi kita, Kirianto Angendali. Kirianto Sumirawu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, seperti biasanya sebelum kita berbincang-bincang, kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kidung rumeksa ing wengi, teko ayu luputa ing lara, luputa bilai kabeh. Jin setan datan purun, paneluan tanono wani, miwah panggawe Allah gunane wong luput. Genian temahan tirta maling ado tanono arah ring mami, guna duduk pansirna. Ya, Ontoseno Gugur, ketika kita mendengar kata-kata Ontoseno Gugur, tentunya ini selalu ada hubungannya dengan pewayangan. Sebelum kita berbincang ke Ontoseno Gugur, bagaimana Ki? Dalam pagelaran wayang itu selalu mempunyai makna, kira-kira. Kalau kita lihat nilai budaya Jawa itu dominannya ada pada wayang. Makanya kalau kita itu mau melihat seperti apa sih kebatinan orang Jawa, pelajari wayang. Karena wayang itu sebagai kristalisasi nilai budaya masyarakat Jawa. Kalau kita berbicara wayang, wayang itu kan wewayangan, gambaran. Nah, dari gambaran itu pasti akan terjadi, entah gambaran yang mana dalam cerita-cerita pewayangan itu. Ya. Nah, dalam pewayangan itu kan minimal dibagi menjadi 3. Maka ada istilah ngenem sore, nyongo, ya, terus nyuro pagi. Ngenem tentu bagaimana kelahiran itu sangat diharapkan. Maka di sana adanya hanya kegembiraan. Ya. Kalau toh ada kesalahan, itu pasti tidak divonis salah atau benar, tapi penyimpangan, nyimpang dalan. Ya. Jadi kalau ada anak muda salah dan benar itu biasa. Ya, jangan khawatir bahwa ada jalan lain yang masing-masing bisa ditempuh. Baru nanti setelah goro-goro ini ya, ini perang gagal tadi ya. Goro-goro di situ sudah mulai ada benar dan salah. Sudah mulai ada kematian, sudah mulai ada kemenangan. Berakhir pada perang bubuh, yang kalah betul-betul kalah, yang menang betul-betul berjaya. Nah, dalam konteks Ontoseno ini, cerita Ontoseno yang digubah ini, ini bisa kita gunakan untuk melihat suasana. Gambaran sekarang. Ya? Gambaran, katakanlah gambaran sekarang saya melihat ini pas ini Ontoseno Gugur ini. Karena Brotoseno Werkudara ini kan memiliki dalam beberapa cerita punya 3 anak ini. Yang satu namanya Gatotkaca, ya. Yang konon dia itu anak cucunya raksasa Pringgondani, ya. Dewi Arimbi. Dalam cerita-cerita Jawa, sesuatu yang awalnya dikatakan buruk
itu dijadikan baik ya dengan cara-cara tertentu untuk bersama dengan kebaikan. Buruk jadi baik bersama dengan kebaikan. Bagaimana akhir dari percampuran keduanya rata-rata menghasilkan satu pahlawan. Gatotkaca itu kan percampuran antara manusia Bratasena dengan Arimbi yang konon dia itu keturunan dari raksasa, jadilah Gatotkaca. Jadi jangan dianggap sederhana ya percampuran antara manusia yang konon dikatakan buruk. Yang paling penting akhirnya dia itu akan menurunkan siapa dan bagaimana. Gatotkaca dikenal sebagai tokoh yang luar biasa ya, dikatakan otot kawat balung besi, lulang tembugo ya, punya aji-aji kotang untuk kusumo caping basunando, katanya begitu. Kalau ada musim hujan semacam ini nggak kehujanan karena punya caping aji-aji itu ya. Kalau dia mau terbang ya meletik tanpa sotang, dengan sendirinya dia bisa. Kehebatan dia itu ini digunakan sebagai contoh oleh masyarakat Jawa pada waktu itu. Kehebatan semacam itu pasti akan menemukan puncaknya apabila keterlaluan. Jadi Gatotkaca itu kan hebat ini ya, tapi akhirnya ada tanda-tanda keruntuhan dia pada waktu dia membunuh pamannya ya, Kalabendono itu. Sehingga Kalabendono mengatakan, anakku, ponakanku, aku lilo mati saka tanganmu, ning aku ora bakal mlebu ing kasuwargan yen ora bareng sliramu. Bahaya ini ya. Jadi meskipun jadi orang hebat, jangan pernah nerak angger-anggering bebener. Makanya Gatotkaca tokoh yang tidak bisa di madal saliring senjoto ya, dia akan matinya dengan pamannya, ditunggu pamannya yang sudah meninggal lebih dulu ya. Nah yang kedua katakanlah Antasena, yang ketiga kan Antarja ya, Antarja Antasena. Oh, berarti lebih tepat kalau ini tadi judulnya Antarja bukan Antasena. Antarja ya. Tiga-tiganya tokoh yang dimunculkan oleh budaya Jawa sebagai contoh, sebagai contoh dalam kehidupan. Antarja ini konon sebagai satu tokoh yang datang dari kedalaman tanah, kedalaman bumi ya, kedalaman bumi yang memunculkan namanya Antarja. Istimewanya Mas Samsu, kalau kita berbicara sejarahnya Antarja ini, dia akan masuk dalam Bharatayuddha ya. Ini semua khawatir ini. Semua khawatir. Kenapa khawatir? Karena Antarja ini kalau berperang itu tidak perlu ketemu dengan musuh ya. Pokoknya yang penting ketemu teracaknya. Teracak itu apa ya? Bekas-bekas bekas kaki. Dia tahu itu selesai, itu sudah ya, dijilat saja itu sudah, yang punya teracak itu gugur, mati. Ya. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena di dalam pentas pewayangan ini Bharatayuddha itu sudah ada plot-plotnya ya. Lah engko lek teko ngarep moro-moro Antarja mau jadi senopati, bahaya ini. Tatanan ini sudah berantakan nanti. Maka sebelum masuk Bharatayuddha, selesaikan dulu ini Antarja ini ya. Diadakan satu pertandingan yang berakhir pada menjilat teracaknya sendiri, gugur dia, mati ya. Apa yang terjadi? Sehingga rencana Tuhan
Baratayuda ini nggak morat marit. Iku wis direncanakne engko dirusak karo Antareja, Antareja sampai mlebu ning Baratayuda. Jadi sesuai dengan alurnya tadi. Alurnya tadi. Jadi rupa-rupanya kalau kita mau melihat budaya Jawa itu sangat runtut sekali. Ya. Bagaimana katakanlah pada waktu Arjuna harus masuk ke Medan Laga, itu memang ada dalam Lauh Mahfudz tulisan Tuhan. Nanti pada saatnya yang namanya Arjuna akan ketemu dengan Surya Atmojo, katakan begitu. Ini juga plot yang cocok untuk masa sekarang. Antareja gugur. Ya. Sebelum masuk kancah Baratayuda. Apa maksudnya di dalam kehidupan yang sekarang? Ini menjadi penting. Ini ada korelasinya dengan sekarang. Dengan kondisi sekarang. Nanti satu demi satu kita buka. Ya. Pemirsa, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Antareja gugur. Maaf kalau tadi di awal saya penyebutan judul keliru, Antasena, tetapi yang benar adalah Antareja gugur. Kita lanjutkan di segmen ini, Antareja gugur. Atau sebelum kita masuk pada perang besar Baratayuda, ini tadi sudah ada angger-angger antaranya yang baik dan buruk, itu pasti akan menjadi disejajarkan dengan yang buruk juga. Iya. Nah, dalam kehidupan yang sekarang ini kira-kira itu sudah merupakan pakem atau sudah teori, mesti begitu. Kan begini, teori itu sebenarnya ide besar seseorang untuk menyelesaikan masalah. Katakan kalau ada teori kemiskinan untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Tahu persis bahwa satu saat akan ada masalah semacam ini. Orang Jawa dalam konsep Antareja gugur ini juga teori, ya, teori yang kedepannya bisa untuk menyelesaikan masalah. Jadi Indonesia sekarang ini dalam pemahaman kita, ya. Sekarang ini Indonesia sudah harus masuk dalam kancah Baratayuda. Harusnya. Harus, gitu loh. Kalau sesuai dengan teori itu tadi ya. Ya. Nah, masuk dalam Baratayuda ini, ingat, Baratayuda itu sebenarnya perang habis-habisan. Indonesia itu akan perang habis-habisan ini. Ya. Nah, di dalam cerita Antareja gugur itu ada tokoh yang tidak boleh untuk mengganggu catatan Baratayuda. Antareja. Nah, kalau misalnya Antareja ini ditokohkan gitu yang sekarang ini, kira-kira Antareja itu sosok yang bagaimana kalau sekarang ini? Kita bisa melihat begini, Mas Samsu, ya. Dalam tafsir kita, Indonesia itu kan sudah katakan nggak ketulungan lah sebenarnya. Korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, nggak ketulungan sebenarnya. Karena dengan korupsi yang triliunan, dengan narkoba yang tontonan itu, ya, yang sekian banyak, logikanya Indonesia sudah kolab. Ya. Tapi kenyataannya kita masih bisa berbicara di sini. Ya. Di luar sana masih banyak orang bisa tertawa. Berarti ada rahasia ini di Nusantara. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Kolusi, korupsi, nepotisme, narkotika dan sebagainya harus diselesaikan di mana? Di kancah Baratayuda. Baratayuda Nusantara ketiga. Nusantara kan ada tiga. Satu zaman Sakadwipa, Nusantara satu, Raja-Raja Nusantara dua, IKN ini, ibu kota Nusantara tiga. Ini Nusantara tiga. Dan Nusantara tiga
ini diawali dari Baratayuda. Jadi harus ada Baratayuda dulu. Iya. Nanti akan muncul namanya Parikesit. Ya, Parikesit. Jadi Indonesia itu akan jaya kembali setelah muncul Parikesit. Diawali dari Baratayuda, perang habis-habisan antara yang hak dan yang batil, yang kiri dan yang kanan. Bagaimana dengan Ontorejo tadi? Sekarang Mas Samsu, ini kan sudah geger ya dari dulu. Kalau kita perhatikan tentang undang-undang perampasan aset koruptor, Ya. nggak mungkin mau DPR RI. Kenapa nggak mungkin? Karena DPR RI itu Ontorejo, gagah, kuat. Anaknya bukan orang sembarangan. Brotoseno itu. DPR RI itu anaknya Brotoseno ini, semua ini. Ya toh? Yang disebut dengan Ontorejo. Kalau sampai DPR RI itu mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor, itu sama dengan Ontorejo disuruh menjilat tapaknya sendiri, mati dia. Ya. Bratayudanya di situ. Iya, untuk mengawali Bratayuda. Mengawali Bratayuda. Jadi nanti itu pada waktu kita masuk ke Baratayuda, katakanlah tafsir kita. Kalau Pak Prabowo nanti itu menjadi Sri Kresna, katakan begitu. Ya. Dia dengan gampang untuk menunjuk itu nanti gugur dengan ini diginikan dia akan gugur. Itu dalam Baratayuda. Tapi jangan sampai diganggu oleh DPR RI yang itu adalah Ontorejo. Maka bunuh dulu ini Ontorejo ini. Suruh jilat tapaknya sendiri, teracanya sendiri. Apa itu? Undang-undang perampasan aset koruptor. Apa artinya? Bisa jadi di dalam DPR RI itulah aset koruptor ada. Sarangnya di situ. Iya toh? Dalam konteks Ontorejo gugur, ini bisa jadi leluhur kita dulu itu cerita Ontorejo gugur itu untuk nanti pada tahun 2024 akhir Ontorejo gugur akan terjadi. Ya, kita lihat nanti seperti apa. Karena apa? Karena kalau ini nggak gugur, Baratayuda itu nggak jalan-jalan ini. Ya, seperti apapun Pak Prabowo Subianto sekiranya terjadi pada masa ini ya, nggak bisa untuk melangkah pada Baratayuda, untuk perang habis-habisan. Karena apa? Diganggu oleh Ontorejo ini. Ya. Maka kuncinya, batas demarkasinya itu pada undang-undang perampasan aset koruptor, yang kemungkinan di dalam situlah sebenarnya uang-uang yang dikatakan hasil korupsi ada. Kalau misalnya itu tidak terjadi, bagaimana Girianto? Ontorejo ya kesulitan. Tidak gugur-gugur. Ya, kalau ini nggak gugur-gugur, kesulitan ini. Karena apa? Dia ikut campur dalam Baratayuda, padahal dalam setting Baratayuda tidak ada. Tapi kalau dalam pewayangan bagaimana? Ya nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada, ya gugur di sini sebelum masuk Baratayuda. Gugur karena jilat terapan. Iya, dalam sayembara ceritanya gitu. Ya. Ini keprihatinan para tokoh ini. Waduh, ingkul Ontorejo sampai melu Bratayuda rusak. Nggak selesai gitu. Sing wayahe kae mati nggak mati. Kalau dibelo karo jenenge Ontorejo. Oleh ngono Ontorejo dipateni dhisik ae. Carane piye? Padahal dia itu tidak bisa dibunuh. Rahasianya pada lidahnya, menjilat tacanya sendiri. Lah selama ini yang dimaksud dengan lidah itu kan apa? Kan DPR RI itu kan tugasnya membuat peraturan, undang-undang. Ya toh? Ya. Lidahnya peraturan, undang-undang. Ya, dia akan menjilat undang-undang, lidahnya sendiri, teracanya sendiri. Kalau ini sudah selesai, barulah Baratayuda dimulai.
Arjuna, kowe kudu maju sebab gawe sing iso mateni kowe. Kresna dengan gampangnya. Jadi ini merupakan beban berat buat Kresna kalau di dalam era sekarang namanya Pak Prabowo. Apabila ini belum selesai, maka saran kita sebagai orang yang cinta dengan merah putih gitu ya, selesaikan dulu undang-undang perampasan aset koruptor agar Kresna bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa lakonnya. Ya, karena sekarang ini kan Kresna kan sudah tahu kalau Kresna itu Pak Prabowo sudah tahu siapa yang harus diringkus dulu. Kan gitu. Dari mana? Ya bisa jadi selama ini memang dia perhatian terhadap penyimpangan-penyimpangan itu. Sudah terpantau lah ya. Sudah terpantau dengan gampang. Makanya berat ini undang-undang perampasan aset daerah. Udah bertahun-tahun ini. Ya. Berani nggak memaksakan Ontorjo secara tidak sadar ya dalam sayembara itu membunuh dirinya sendiri. Ternyata wah ini sudah Kresna harus bermain ini. Ada tidak Giyanto tokoh di luar Kresna yang misalnya bisa menyelesaikan pertikaian semacam itu? Menyelesaikan Baratayuda? Baratayuda kan sudah disetting oleh dunia katanya begitu. Ya. Nah sekarang yang prihatin dengan Baratayuda itu minimal kan dua, Kresna sendiri dan Baladewa. Bahkan Baladewa pun di dalam Baratayuda dia tidak mau ikut campur karena menyadari ya rusak juga nanti. Makanya nanti Baladewa akan muncul nanti di akhir-akhir Baratayuda. Nah cuman Ontorjo itu rupa-rupanya anak muda ya, anak muda yang masih berangasan begitu ya, merasa kuat, dia akan masuk ke arena Baratayuda dengan kekuatannya menjadikan ya berantakan. Ya kita tunda di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetapi Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Ontorjo Ukur. Ya, Giyanto, ini menariknya begini Giyanto. Penjenengan tadi sudah mendikau bahwa ini merupakan satu awal untuk mencapai Nusantara 3. Ya. Nusantara 3 ini sebenarnya ini sampean imajinasi sampean atau pemikiran sampean atau sampean ini ya. Jadi Nusantara itu di dalam banyak literasi ya. Indonesia zaman Sakadwipa itu di sana kan disebut sebagai satu kondisi wilayah swargaloka. Jadi Nusantara 1 dulu itu yang disebut-sebut oleh agama dengan swarga itu. Yang dikatakan dalam pewayangan satu wilayah yang panjang punjung pasir ukir kemari paloh jerwi kartorajo panjang to pangucapane punjung lur kae bawaning pasir samudra ukir gunung dasar negari ngengkeraken pagunungan nengenaken pasabinan nak yunaken bandar nagu. Artinya kita itu satu wilayah yang sudah komplit makmur pada zaman-zaman sekian ratus bahkan sekian ribu tahun yang lalu. Sebelum agama-agama besar itu muncul, kita sudah ditunjukkan sebagai satu wilayah yang kondisinya swarga. Makanya orang Jawa menyebut swarga itu bukan yang ada di awang-awang sana, bukan ada di setelah kematian, ya sekarang ini. Swarga itu dalam bahasa Sanskerta kan suwarga, suapik, warga sedulur, tentrem rumah tangga pada waktu itu. Karena apa? Semua yang ada di wilayah itu sudah memenuhi syarat-syarat kehidupan
sampai nanti. Orang mengatakan Sukowati, taman yang indah. Jadi Swargaloka, alam kaswargan itu ditunjukkan di situ, airnya mengalir, di bawahnya ada air mengalir bening, kiri kanan banyak bunga-bunga, burung berterbangan di pagi hari pada bernyanyi, menambah indahnya suasana. Itu sudah dinikmati oleh bangsa Nusantara yang namanya Jawa. Jawa itu bukan manusia Jawa. Ya, ini kita itu kan wong Jawa. Ya. Tapi urung karuan kita itu wong Jawa. Karena Jawa pada waktu itu diberikan label untuk Nusantara. Untuk Nusantara. Kebetulan kita itu lahir di Pulau Jawa. Dan kebetulan nama itu digunakan untuk Jawa. Karena Pulau Jawa ini satu pulau yang paling rumit dulu penanganannya. Sampai Mas Samsu pernah mendengar, oh Pulau Jawa itu punjering tanah Jawa. Ya, tanah Jawa itu kan tanah milik bangsa Jawa. Punjere di mana? Jawa. Karena rumit. Jawa masih dikristalkan lagi menjadi dalam sejarah Wisnu turun Marcopodo, nggawa paku kang sinebut Reditidar. Punjere Reditidar. Ya, di sana. Ya. Maka di sana ada namanya Yang Ismoyo, ya, Semar Bodronoyo itu ya. Sangat panjang ceritanya. Pada waktu itu terjadi namanya zaman Kaliyuga. Zaman kegelapan. Jadi orang itu dalam berusaha itu ada batas kesejahteraannya sebenarnya. Makanya yang paling ideal itu manusia itu ada di tengah-tengah. Karena di tengah-tengah itulah puncak Swargaloka. Tengah-tengah. Ojo kebablasan. Hanya untuk mengendalikan di tengah-tengah bagaimana? Pada waktu zaman Nusantara I, zaman Kaliyuga, itu manusia-manusianya yang sudah sangat berkecukupan itu ternyata ada kerakusan. Ya. Kurang. Serba kurang. Nafsu-nafsu rendah yang berjalan. Amarah, lawamah, subiyah berjalan. Dari situlah diceritakan kodrat alam, Tuhan menghukum kita, bangsa Jawa ini. Habis tanpa sisa istilah. Yang diceritakan satu masyarakat yang panjang kunjung tadi. Muncullah zaman raja-raja besar Nusantara. Ini yang saya katakan sebagai batas Nusantara II. Sama zaman raja-raja dulu begitu. Sampai sekarang akan menuju Nusantara III. Ya. Kalau pada Nusantara I menuju Nusantara II, Tuhan langsung menghukum kita. Datangkan banjir bandang Malewatu. Ya, akhirnya Nusantara menjadi pecah-pecah itu. Kodrat alam itu. Ya. Setelah itu muncul namanya Nusantara II. Dimulai dari raja-raja yang hebat-hebat itu. Ya. Terus berjalan sampailah pemerintahan Republik ini. Nah, dalam konteks menuju Nusantara ketiga, masa Republik sekarang inilah akan diangkat oleh Tuhan menuju kemuliaan seperti Nusantara I. Tapi yang menghukum bukan Tuhan itu sendiri. Tapi yang menghukum adalah kondisi alam Nusantara. Apa itu? Dalam konteks pewayangan Baratayuda. Ciri-cirinya sudah ada. Apa ciri-cirinya? Sekarang banyak koruptor, orang-orang yang menentang perjalanan bangsa ini sudah kita kantongi. Oh Samsu garinya keli. Garinya keli. Dalam, ya tentu harus ada sejarah ceritanya dalam perang Baratayuda. Nah, Ontorejo ora oleh main-main iki. Melu-melu gue. Ya. Nah, sebenarnya garis demarkasi antara Nusantara sekarang
yang akan segera Borotoyuda ini, ya, tergantung cepat tidaknya Antareja dibunuh. Dalam tafsir kita, tergantung cepat tidaknya undang-undang perampasan aset koruptor didok sesuai dengan kehendaknya Baratayuda. Padahal yang ngedok itu Antareja. Gimana? Padahal yang ngedok ini harusnya Antareja. Iya, Antareja yang punya. Dan Antareja harus menjilat apa dok-dokannya sendiri itu. Ya berat memang. Ya berat. Iki le tak dilat aku mati, lek ora tak dilat Bratayuda kudu mati. Aku ora oleh melu-melu. Nah, ini sekarang tergantung kelihaan para pemimpin kita yang sekarang ini untuk bagaimana Antareja dengan cara seperti apa kita nggak tahu, sehingga dia berani untuk menjilat racanya sendiri. Gambarannya kira-kira bisa. Ini tergantung rakyat sekarang. Tergantung rakyat. Ya, ini kan sama dengan begini. Kamu itu sudah saya percaya. Kok semacam ini? Kira-kira begitu. Maka dalam pemahaman saya pribadi, dalam kondisi semacam ini, saya sudah merasa itu bukan wakil saya ini. Yang jadi masalah sampai hari ini kan gejolak itu kan belum tampak ini. Ya. Harusnya segera tampak, sehingga rakyat itu nggak boleh teriak-teriak macam-macam sekarang. Teriaklah kepada negara ini untuk terjadinya perang besar Baratayuda. Begitu teriaknya, bukan menyalahkan kiri kanan. Karena siapa yang salah? Rakyat sendiri, kamu sendiri. Bagaimana penyelesaiannya? Wakilmu si Antareja kudu gugur. Harus gugur ini ya. Berat, ya. Tapi harus bisa. Kalau melihat perjalanan tadi, Girianto, apakah sebelum masuknya Nusantara III ini bisa dikatakan masuk Kaliyogo dalam kegelapan, masa kegelapan? Iya. Nusantara II ini. Iya. Jadi sekarang itu dalam yoga itu ya, yoga itu kan ada Satya Yoga, Kerta Yoga, Dupara Yoga ya. Udah, Dupara Yoga itu kan orang negara atau orang itu tanpa hebat ya, dari sisi agama. Gitu. Jadi Mas Samsu itu dikatakan dari Kertoyogo menuju Dwapara Yoga itu diantara cirinya apabila masyarakat itu sudah diangkat derajatnya karena dia menunjukkan kedermawaannya. Bangun masjid, bangun pura, bangun yang besar-besar yang tampak-tampak, yang tampaknya berhubungan dengan ilahiyah. Ya, itu sudah ada sekarang. Tanda-tanda ya, itu sudah ada nampak. Iya. Jadi kalau orang itu dalam konteks yoga tadi, kalau sudah mulai ada orang itu bangga dan diangkat, merasa diangkat derajatnya, ya, dengan berdharma di bidang agama dan diekspos, itu dalam konteks itu sebagai tanda-tanda, sebagai tanda-tanda akan masuknya ke Kaliyoga. Sudah saya katakan masa lalu ini sekarang. Ya. Kalau Mas Samsu melihat tempat-tempat ibadah sekarang kan mewah-mewah. Bahkan tempat ibadah sekarang itu bukan untuk ibadah, untuk rekreasi, kan begitu ya? Ya. Oh, kalau saya ke mana, itu kemana saja turnya? Oh, ke tempat ibadah itu. Ini tanda-tanda akan masuk ke Kaliyoga. Dan ini sudah ada. Maka sekarang tinggal masuk ke Kaliyoga. Ya. Nah, Kaliyoga ini adalah Baratayuda. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Ontorejo Kultur. Ya, Girianto, perjalanan perbincangan ini tadi tentu kalau dicocokkan dengan kondisi yang sekarang, ini penjenengan ngendika tadi banyaknya bangunan-bangunan tempat ibadah yang megah gitu. Ini hubungannya dengan tema kita pada malam ini bagaimana, Girianto? Ya, tadi kita kan berbicara zaman ya, kali ya, sampai pada Duporoyogo, sampai pada Kaliyogo. Ya. Tadi hubungannya dengan agama-agama ya, agama-agama yang terjadi di antara Satyogo sampai pada Duporoyogo, diantaranya ditunjukkan dengan adanya manusia-manusia yang merasa dirinya besar atau dianggap besar, dianggap hebat karena masuk dalam kancah agama. Ya, yang itu tidak ikhlas, ya, atau dapatnya uang memang nggak benar, ya. Ingat, pada ini akan masuk Baratayuda, sehingga uang itu nggak karu-karuan, ya nggak benar. Sehingga kalau Mas Samsu punya uang 1 triliun, apa sih sulitnya menyumbang tempat ibadah 2 miliar, enteng kan? Ini terjadi pada zaman Kaliyogo yang nanti akan terus berkembang menjadi Baratayuda. Karena dalam agama, dalam pemahaman budaya Jawa, agama itu kan ada 4 tingkatan. Yang pertama ada agama namanya agama kawruh. Agama kawruh itu agama yang hanya dipahami secara nyata, ya, logika saja. Makanya banyak sarjana-sarjana agama pinter-pinter, dia hanya membaca saja dan mengolah dalam logika dia. Ya, yang kedua nanti Mas Samsu akan terjadi namanya agama dalil. Agama dalil itu pokoknya gaya dalil iki. Nah, ini runyam ini, ya. Karena masing-masing punya dalil, maka disebut agama dalil. Mas Samsu punya dalil A, bisa kontradiksi dengan saya punya dalil B, yang dituju sama. Contoh, Mas Samsu berkeyakinan dengan dalil bahwa yang disebut dengan anjing itu haram, ya. Saya punya tidak. Ya, jadi suasana di mana orang-orang beragama itu mempermainkan dalil untuk kepentingannya dia. Ya, setelah itu nanti ada agama Kaskayan. Agama Kaskayan itu agama yang digunakan untuk meraup kekayaan dunia. Ya, kalau kita perhatikan sekarang Mas Abdul, tokoh-tokoh agama itu kan kaya-kaya, ya, gitu, duit rumah miliaran harganya, dengan bangganya dia menunjukkan kepada umat, saya punya harganya 11 miliar, itu bangga. Saya punya sekolahan, saya bangun sendiri, ya, bersama dengan infak sodako, katakan begitu ya, dari umat, bangga dia. Kenapa? Karena tingkat agama itu masih tingkat kaskayan itu, kekayaan. Ya. Sekarang kan sudah tampak. Ya? Ingat loh, ini orang Jawa meramalkan loh. Ya. Loh, sekarang kalau sudah namanya orang mau pertemuan agama, berapa ribu itu yang datang? Kalau itu sampai dikasih kotak amal gitu ya. Maaf, nggak karu-karuan itu. Bahkan kita dengar sekarang itu kan dikomersilkan itu tempat-tempat ibadah, ya, dikomersilkan namanya kuburan-kuburan, ya. Saya dengar katanya sampai setahun ada setor 3 karung apa-apa itu ya. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa ke depan, pada waktu itu bangsa Jawa mengatakan ke depan akan ada agama Kaskayan, satu agama yang dimanipulasi untuk mengeruk kekayaan diri sendiri. Nah, nanti
akan masuk dalam ranah Baratayuda, Antareja kudu gugur. Karena apa? Karena inilah yang akan menjadikan kacau Baratayuda untuk menghilangkan kekayaan tadi, untuk menetralisir. Kita katakan tadi, untuk munculnya undang-undang perampasan aset koruptor. Kenapa? Nah, karena yang korupsi ini. Pendukungnya ini Antareja. Biar ini masuk dalam campur Baratayuda, karena ada Antareja tarik ndhisik. Iki lebok ning Baratayuda. Nanti akan muncul namanya agama budi. Agama yang menjadikan masyarakat berbudi pekerti luhur. Setelah Baratayuda ada kata-kata Joyo Binangun, kebenaran, budi luhur yang akan terbangun. Ini mungkin tidak akan muncul di Antareja ini dalil-dalil seperti yang tadi Jenengan katakan. Kalau di Antareja yang sekarang ini undang-undang yang dipermainkan kira-kira ada nggak? Nah, sudah nggak ada lagi. Saling membenarkan begitu enggak? Sudah nggak ada. Nggak ada. Artinya begini, ini harus terjadi. Harus berarti ya? Harus sesuai terjadi. pakem itu tadi? Ya, harus terjadi. Antareja gugur itu harus terjadi. Karena apa? Karena Baratayuda juga harus terjadi. Ini kan konsepnya Dewata, katakan begitu. Ya. Konsepnya Dewata, bahwa satu saat dengan adanya zaman yang semacam itu, muaranya pada Baratayuda. Makanya Baratayuda itu dudu perang, bukan perang, atau bukan tepatnya berbakti murid kepada guru, bukan tempat berbakti anak kepada orang tua, bukan. Tapi Baratayuda meligi hanya kisah sing angkara murka, hilangnya angkara murka. Jadi nanti itu molak-malik ini, ada bapak sama anaknya nanti itu ya. Kalau artinya ada guru ya, oleh muridnya, tapi murid tadi berpegang teguh pada kebenaran. Baratayuda begitu. Makanya banyak sekali ragu-ragu dalam Baratayuda itu. Contohnya pada waktu Arjuna harus musuh dengan kakaknya sendiri. Harusnya kan Arjuna mengabdi pada kakaknya. Nggak berani dia, karena itu kakak saya. Nah, sekarang yang berperan Kresna. Siapa Kresna? Dalam konteks ini, dalam pemahaman saya, presiden. Duduk senajan kuwi kakangmu, sejati ini musuh. Nah, begitu. Harus kuat betul presiden ini dan wakil presiden. Ya, akhirnya ada sejarah namanya Karno Tanding, ya musuh adiknya sendiri. Ya, berarti kalau kita mengikuti pakem cerita pewayangan ini tadi, itu yang mutlak terjadi ya? Harus terjadi. Harus terjadi. Dan kita harus yakin. Berarti kita ada harapan untuk terjadi ketika mengikuti saya di antara orang seberat apapun bangsa ini memikul beban, pasti akan terselesaikan. Pasti. Dan Baratayuda pasti akan terjadi. Karena ini sudah kehendak Dewata dalam konsep itu. Ya. Mas Samsu kan masih ingat bahwa Indonesia merdeka dalam paragraf 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, bahwa kemerdekaan itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didahului oleh luhur dan sebagainya. Saya berkeyakinan seberat apapun beban bangsa ini, pasti akan turun rahmat. Ya. Dan jangan bangga nanti dalam Baratayuda yang menang. Karena apa? Karena kemenangan itu dalam kondisi rahmat Tuhan. Silakan Baratayuda ada. Ya. Ini menjadi rame. Kita lihat nanti. Katakan tahun depan. Rame Mas Abdul. Dan saya melihat apabila Baratayuda terjadi dan selesai, utang negara yang katanya banyak itu cukup diselesaikan dalam Baratayuda.
Setelah undang-undang perampasan aset koruptor apapun bentuknya, ya, ini betul-betul dijalankan dengan baik. Dan tentu dalam pewayangan itu jangan sayangkan apabila Ontorjo harus gugur. Ya. Ya, sebelum masuk ke Bratayuda ini, Girianto, kondisi yang sekarang, kira-kira Girianto melihatnya ada tanda-tanda seperti itu sudah ada, kira-kira? Iya. Sebelum masuk di tahun depan? Iya, sebelum masuk itu ya. Jadi sekarang kan ini kan sudah tarik-menarik. Ya, tarik-menarik antara DPR RI harus gugur ini. Ontorjo harus gugur ini. Berat. Karena apa? Kalau ini sampai disahkan, bunuh diri dia. Bukannya dia loh. Sebelumnya juga bunuh diri. Iya toh? Iya. Jadi Ontorjo sekarang yang kemarin, ya, dan yang kemarinnya lagi, ini menjilat teracaknya sendiri-sendiri ini. Makanya saya katakan berat, tapi Kresna mampu untuk mengatasi itu. Karena ketegasannya mungkin. Karena ketegasannya, dan Kresna itu ngerti sadurungi winara. Dia paham betul. Dan dia ciri-cirinya dia akan selalu bergembira dalam menyelesaikan Bratayuda. Kenapa? Karena cerita ada di tangannya. Artinya apa? Ontorjo sudah ada dalam sakunya. Tinggal gugur itu. Tinggal eksekusi. Oh, ya. Ya. Sayang sekali perbincangan kita terbatas oleh waktu, Girianto. Matur nuwun rawuhnya. Mudah-mudahan di episode depan kita bisa berbincang-bincang dengan topik yang lain. Pemirsa, akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.